Nah, Bung Rocky, seperti janji kita tadi pagi ya, kita akan ngomongin soal G20 yang sudah mulai berlangsung hari ini. Tapi saya kira seperti kita juga bahas sebelumnya, ternyata side eventnya itu jauh lebih menarik ketimbang dari main eventnya. Main eventnya udah selesai, gitu ya. Side eventnya itu ada yang persoalan domestik, ada juga persoalan global. Ya, global kita tahu pasti antara Cina dengan Amerika. Sementara kalau dari sisi domestik ini yang saya agak jujur worry, dan bukan hanya saya kira Anda semua dan juga para viewer kita melihat bahwa ada kecenderungan ini anti demokrasi, kemudian membenturkan civil society sesama civil society gitu, atau ke rakyat dengan rakyat. Kita membaca tadi Anda cerita tadi pagi ada BEM yang melapor pada Anda karena dia dibubarkan, tidak bisa diskusi. Terus saya membaca itu LBH Indonesia, yang seluruh Indonesia yang bertemu di sana kemudian dibubarkan oleh pecalang dan mereka terpaksa dievakuasi pulang ke daerah masing-masing. Dan mundur sedikit, itu kemarin yang kejadian di Probolinggo ya, Greenpeace yang dihadang dan tidak bisa masuk Bali. Itu topik pertama. Nanti kita ngomongin soal geopolitik globalnya, Bung Rocky. Ini semacam penghinaan terhadap masyarakat sipil. Kan G20 itu didesain justru untuk menghidupkan pikiran alternatif tuh. Kalau kita lihat KTT selalu side event itu justru ramah pada masyarakat sipil, kecuali negara-negara otoriter yang merasa bahwa ini mengganggu. Kan pemimpin-pemimpin G20 itu selain states administraturnya juga ada pebisnis yang mau dengar suara milenial, suara dari lingkungan, suara dari pencinta lingkungan, suara macam-macam suara, supaya mereka bisa bikin broadcasting ke depan itu gaya bisnis dia apa nanti ke depan. Itu yang nggak terjadi di Bali tuh, justru dihalangi. Greenpeace nggak boleh mengucapkan protes lingkungan. Padahal banyak perusahaan yang besar yang sekarang ingin green economy dan mereka mau dengar poin dari Greenpeace. LBH punya dalil dari dulu bahwa G20 itu adalah kumpulan kapitalis dan dikendalikan oleh negara besar. Karena itu nggak apa-apa mereka bersidang, tapi kami juga harus memprotes itu yang biasa disebut demo, bikin kemah tandingan tuh di mana-mana tuh. Jadi begitulah human rights itu harusnya dihormati, karena memang dasar kita bergaul adalah G20 ini kita mau ukur lewat apa nanti? Kan mesti diukur dengan kemampuan menghidupkan solidaritas, kemampuan mengembalikan keasrian lingkungan. Nah, semua itu adalah fungsi dari masyarakat sipil. Jadi kalau Bali disterilkan, artinya itu yang di ruang sidang itu nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya kan. Itu bahayanya kalau negara masuk ikut campur hanya karena ketakutan. Takut nanti data-data perambah hutan di Kalimantan, Papua dibongkar oleh Greenpeace, sementara dua menteri yang menguasai lahan-lahan itu ada di dalam ruang sidang misalnya tuh. Atau Pak Jokowi tiba-tiba pasang poster sebagai pembohong. Itu konsekuensi aja kan. Semua hal udah terbuka tuh. Jadi itu yang saya sesalkan. Nah, yang kedua sebetulnya side event ini juga ada high politics side event, itu pertemuan antara Anies dengan tiga partai koalisinya tuh di Bali tuh. Jadi kelihatannya juga setelah Anies habis kasih kuliah umum atau habis kasih speech di situ, dia menemui Demokrat dan PKS. Lalu kita membayangkan itu berarti urgen betul ya, sehingga Anies mesti panggil dua partai ini. Kalau kita bayangkan dua partai ini yang ingin ketemu Anies ya agak susah tuh, karena biasa-biasa aja kan. Tapi Anies harus hadir di situ, dan orang menduga-duga apalagi yang diumumkan, yang akan diumumkan setelah PKS dan Demokrat ketemu Anies di Bali itu. Nah, itu side event yang juga yang nggak ada gunanya, karena selama partai-partai ini masih menunggu semacam transaksi kursi dan transaksi uang, itu nggak ada gunanya. Anies bertemu dengan siapapun, padahal sebetulnya Anies harus temui relawan yang dengan rela menyodorkan waktu dan uang mereka untuk membuat baliho-baliho dan spanduk-spanduk kecil buat Anies. Iya, ya. Oh, tapi selain itu, kalau Anda sebut side eventnya kan, selain dia diminta bicara di Bloomberg, dalam forum Bloomberg, ya, CEO Bloomberg tuh, dia juga saya lihat dia bertemu dengan duta besar Amerika ya. Dan orang kemudian menafsirkan ada apa ini gitu. Itu gimana itu, Bung Rocky? Ya, kelihatannya Amerika peduli betul dengan hasil pemilu nanti, karena bagi Amerika ini tetap wilayah pengaruh dia, wilayah strategi yang secara historis Indonesia selalu ada
hubungan hubungan intelijen dengan Amerika Serikat. Kan kita tahu ya aparat intelijen kita ya dididik di Amerika, aparat anti teror kita juga begitu tuh. Jadi ada kepentingan yang real Amerika untuk mengetahui siapa calon presiden berikut. Nah tentu kita nggak tahu apakah dibisiki oleh Pak King Dubes itu. Iya, iya. Siapa namanya saya juga lupa. Ya, yang Korean Amerika ya ini ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa Joe Biden pasti akan ada semacam speech yang bukan sekedar pada Rusia tapi tentang pemilu Indonesia tuh. Yang mungkin nggak akan dimasukkan dalam komunike karena Pak Luhut bilang nggak akan ada komunike lah. Tetapi sinyal politik di Bali nanti justru orang tunggu dari Joe Biden. Nah baru orang akan hubung-hubungkan apakah Joe Biden udah dikirimin bocoran hasil survei Kompas sehingga dia ucapkan hal yang nggak kritis. Kan sama juga zaman Pak Harto juga Bill Clinton selalu kasih poin kritis pada pemerintah Indonesia dalam semua pertemuan. Kendati pada waktu itu pemerintahan Clinton di ujungnya masih pro Indonesia dalam banyak hal, tapi kalau menyangkut hak asasi manusia, Bill Clinton itu bisa nyelonong sendiri mengucapkan kritik pada Indonesia tentang pelanggaran HAM. Demikian juga masa depan Indonesia di mata Joe Biden melalui pertemuan Anies Baswedan dengan Menteri Duta Besar Amerika di Jakarta. Ya, dan kita tahu bahwa gaya Demokrat memang seperti itu ya, persoalan soal HAM, soal lingkungan, dan soal demokrasi di dunia internasional menjadi satu concern gitu. Beda sekali dengan Republik yang lebih seperti kayak pada masa Trump itu lebih pada American First. Gitu. Ya, kalau ini orang mau lihat Indonesia ini di dalam kancah politik global, terutama yang menyangkut keamanan strategis di Asia Pasifik atau Indo Pasifik itu posisinya di mana tuh? Pasti akan ada sinyal kecil dari Joe Biden untuk meminta Indonesia lakukan semacam netralitas yang memihak, kira-kira begitu. Kalau bahasa-bahasa kan diplomasi begitu kan. Bahwa kami tidak melarang Indonesia berdagang dengan Cina, tapi ada aspek keamanan yang akan dihubungkan dengan reputasi baru Xi Jinping yang punya ambisi untuk memperluas wilayah di kawasan, kira-kira begitu kan. Lalu orang akan mulai melihat apakah ada ekspansi Cina untuk masuk dalam perang terbuka. Ya, ternyata pembicaraan awalnya mengatakannya kita nggak akan ada perang dingin di Cina Selatan. Tapi orang tetap tahu Cina mengincar sumber-sumber energi di bawah laut Cina Selatan, kan itu yang nggak bisa ditutup itu. Ya, nah kita lanjutkan tadi setelah kita ngomong dimensi politik domestiknya. Sekarang kita bicara politik global ya. Karena saya kira sebelum kita ngomongin Xi Jinping dengan Biden, ada satu yang sebenarnya ini juga masuk, saya tidak tahu apa masuk main event atau side event ini berkaitan rumor bahwa kan Putin tidak akan hadir, dipastikan tidak hadir dan diwakili oleh Menteri Luar Negerinya. Tapi kemudian kemarin kita digegerkan dengan bahwa begitu tiba di Bali itu dia langsung terkena serangan jantung. Dan itu yang memberitakan, nggak tanggung-tanggung itu AP, Associated Press, yang dikutip oleh seluruh media di berbagai belahan dunia, dan kabarnya itu mengutip dari 3 orang pejabat tinggi di Indonesia, termasuk pejabat kesehatan kita. Tapi belakangan kemudian Rusia dengan mudahnya membantahnya itu, memasang foto Menlunya sedang santai pakai t-shirt kaos oblong di depan hotelnya gitu. Ini juga menarik juga ini Bung Rocky. Ini cyber war-nya jalan dan kita tahu bahwa Putin dia memang nggak mau datang dan berupaya untuk menghindari opini publik bahwa dia akan ditekan di G20 itu. Dan kalau kita baca misalnya politik luar negeri Putin itu bukan sekedar mau menganeksasi Ukraine, tapi Putin ingin agar supaya Ukraina itu paham bahwa dia bagian dari Rusia. Yang sejak 900 tahun lalu tuh ketika kekaisaran masih ada, dan Putin mulai menerangkan bahwa bagi dia itu perang itu soal kecil, tapi ide bahwa negara-negara Barat memanfaatkan Ukraina waktu Rusia berubah dari kekaisaran menjadi Soviet Union itu memang dimaksudkan untuk mengganggu Rusia tuh. Jadi kita mesti baca politik Putin itu dalam satu paket ideologi. Bahkan beberapa patung yang mengingatkan kejayaan Rusia di 200-300 tahun lalu itu dibuatkan baru tuh, patung yang harusnya ada di Ukraina dibawa dipindah ke Kremlin misalnya.
Jadi kalau kita lihat secara gampang itu, bahwa Putin memang ingin tampil sebagai pemimpin baru dengan kapasitas melampaui pemimpin lain, karena dia akan kaitkan politik dia hari ini di Ukraina dengan sejarah panjang Rusia tuh. Nah, karena itu Putin merasa kalau dia datang ke Indonesia, dia diganggu, lalu orang akan anggap bahwa rencana Putin batal sebagai konseptual, dan itu memungkinkan kelas menengah Rusia juga ya, sebagian yang lagi marah pada Putin itu bisa menurunkan legitimasi dia tuh. Jadi itu analisis kita, sehingga media asing itu terus mendorong supaya terjadi delegitimasi pada Putin dengan segala macam pemberitaan itu kan. Jadi hoax luar negeri juga beroperasi sebetulnya, bukan buat kepentingan pembelajaran publik, tapi memang itu didesain untuk ya mendorong Putin supaya makin lama makin diturunkan kapasitasnya di dalam negeri sendiri. Ya. Jadi bahkan media-media internasional pun itu terlibat dalam sebuah konspirasi semacam itu ya, untuk melibatkan hoax. Ya, kita tahu semua merasa bahwa ya asosiasi French apa ya, Associated Press itu ya dalam melihat Putin memang dia merasa bahwa ini Putin berbahaya karena dia memanipulasi sejarah Rusia. Kan kalau kita baca Economist kemarin edisi baru dari Foreign Affairs juga menulis panjang tentang cara Putin memanipulasi sejarah tuh. Jadi kelihatannya ini counter issue aja ke pertandingan headline supaya Putin nggak jadi manipulator, maka dia mesti dihentikan dengan cara-cara hoax macam ini. Yes. Dan itu Amerika main-main semacam itu memanfaatkan media biasa, terutama dulu kita ingat ya ketika serbuan ke Suriah dan sebagainya ya, di Libya, Suriah dan sebagainya, media Barat itu bagian dari manipulasi pemerintah media Barat dari pemerintahan Amerika dan negara-negara Barat. Iya, itu Amerika kalau udah soal menghajar Timur Tengah itu segala macam kejeniusan juga kebejatan itu dia pakai tuh, pers diarahkan bahwa di situ ada sarang setan, di situ ada bunker segala macam tuh. Jadi memang politik luar negeri Amerika itu kan didesain untuk apapun dipergunakan peralatan untuk memenangkan war ini kan. Sama juga dulu waktu apa namanya, saya ingat sebelum Pak Eisenhower masuk ke Jerman itu dibikin seolah-olah Amerika punya banyak pesawat, lalu disewalah ruang studio di London itu dibikin seolah itu suara pesawat, lalu kasetnya dibocorin ke Jerman. Padahal itu dibikin di studio. Jadi hoax itu udah lama dibuat oleh Amerika, kalau oleh Barat kalau dalam soal mengkontain Rusia. Nah, ini sekarang kita masuk main course-nya. Karena setelah Putin tidak hadir, itu pasti akan yang di pusat perhatian itu Biden dengan Xi Jinping gitu ya. Nah, media kita dan media internasional juga mengutip dari Xinhua. Itu Xinhua itu kantor beritanya pemerintah, dan tentu juga ini alat propaganda pemerintah, yang menyatakan bahwa Xi Jinping dengan tegas dalam pertemuan dengan Biden, dia menyatakan bahwa jangan sampai main-main soal Taiwan, karena Taiwan itu bagi Cina itu adalah inti persoalan, dan kemudian kalau sedikit aja masuk itu dianggap sebagai first red line. Wah, ini ngeri banget ini ya. Bahasanya saya agak bertanya-tanya, apa iya dalam pertemuan seorang kepala negara itu bahasanya selugas itu, atau ini adalah fabrikasi dari Xinhua juga, media Cina juga? Kalau saya anggap ini fabrikasi nih, karena nggak mungkin selantang itu si Jinping. Kecuali Jinping itu tahu bahwa dia menguasai seluruh aparat masyarakat sipil di Cina. Kan kelas menengah Cina itu kesel sama Jinping karena menekan-nekan demokrasi. Tapi Jinping barusan terpilih dan dia tahu bahwa ini era dia dan dia akan atur semua hal. Tetapi Xinhua tentu membaca bahwa Jinping pasti akan ucapkan hal yang sama walaupun nggak ditanya. Jadi dia didahului oleh Xinhua kira-kira kan. Karena kita tahu cara Xinhua menerangkan, nanti Jinping akan kalau dituntut lebih tajam, Jinping bukan begitu maksudnya tuh. Tapi bukan tidak itu yang saya inginkan. Kira-kira begitu kan. Ini soal cara memakai bahasa aja yang ngeyel itu kan. Seperti forum-forum debat internasional selalu pakai bahasa begituan. Nah, ini juga ada provokasi untuk minta tanggapan dari Biden. Nah, itu yang akan semacam pengantar untuk perdebatan nanti di G20 di tingkat kepala negara nanti. Itu sindir menyindir itu udah dilakukan di sini. Karena dalam sidang kan nggak mungkin itu dilakukan.
Ya, ya, ya. Jadi selama dan ini bukan forum politik. Biasanya saya kira hal yang begitu memang dalam forum bilateral kan, di antara pertemuan-pertemuan begini Ya, biasanya berlangsung pertemuan bilateral gitu. nah kita nunggu apa sebetulnya. Walaupun nggak ada komunike, orang tunggu justru cara pandang pers dunia di dalam menganalisis bahasa tubuh Joe Biden, menganalisis bahasa tubuh Jinping, dan orang nggak akan pers dunia nggak akan menganalisis bahasa tubuh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sebetulnya kehilangan tanggung di situ kan. Ya, Jadi ya, itu ya. sebetulnya konsekuensi dari satu perhelatan yang diglorifikasi, tapi semua isu itu akan diambil alih oleh Jinping dan Joe Biden tuh. Jadi Ya, Indonesia jadi event organizer aja sebetulnya kan. ya, 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 Jadi betul. eventnya ada, organizernya ada, tetapi high isunya bukan di drive oleh Amerika tuh. Ya Ya, itu ya. konsekuensi dari event organizer. Ya, ya. Kalau kita kemarin kan menggunakan istilah arisan ya, saya kira ini ya kalau dalam arisan itu tuan rumah itu mungkin dipuji, oh makanannya enak, gitu ya, tempatnya bagus, dan oke Indonesia dapatlah itu soal itu. Tapi kemudian yang fokus perhatian orang itu bukan yang tuan rumahnya yang menyediakan makanan yang enak, tetapi siapa yang menang kocokan, gitu ya. Ya karena tuan rumah udah memuji dirinya sendiri bahwa Ya, nah, ekonomi Bali bertumbuh. ya. Belum dihitung berapa ongkos yang kita Ya. bayar untuk bikin event itu, dan ternyata nggak maksimal. Kan mestinya kalau Indonesia misalnya dipandang mampu untuk jadi acuan investasi dunia baru, itu nggak akan terjadi capital outflow. Tapi kalau kita baca kan, selama tahun 2021-2022, sepanjang 1 tahun ketika isu G20 ini digelorakan oleh Presiden Jokowi sebagai sumber investasi baru yang akan masuk, justru yang modal yang keluar itu udah 180 triliun. Modal yang masuk cuma 80 triliun kan. Tapi pemerintah akan bilang masuk 80 triliun. Oh iya, tapi yang keluar berapa? Itu intinya loh. Jadi Ya. nggak ada sebetulnya keuntungan ekonomi selain sekedar sejarah kecil, dan orang akan cepat lupa karena G20 itu muter-muter doang gitu, dari satu negara pindah ke negara yang lain. 20 tahun lagi Indonesia masuk. Nah, kalau misalnya G20 berubah jadi G40 karena 40 negara lain masuk, Indonesia tunggu 40 tahun lagi. Oke, tapi apapun juga oke, kita tetap mengamati dengan cermat apa yang terjadi selama sepanjang KTT G20 yang akan berlangsung hari ini sampai besok gitu ya. Setelah itu nanti biasanya kan gitu, tidak ada pesta yang tidak berakhir gitu kan. Kan kita ingat juga kalau zaman generasi kita kan yang Bung Rocky, musik when the music over. Nah, gitu ya. Nah, musiknya over ya, tinggal bunyi orkestrasi cuci piring tuh. Tentong beng, piring berisik dapur tuh. Yes. Oke, Musik mari over. kita. Yes. Oke, Bung Rocky, dan kita nikmati semuanya dengan 0%. Iya. Ya. Oke.